Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini perkenalkan sebelumnya nama saya Wulan Suci Ramadhani. Saya di SMPN 2 Nguling mengajar sebagai guru IPA. Nah, untuk pertemuan minggu ketiga pada bulan Juli 2020, saya akan menjelaskan materi bab 1 pada IPA, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Silakan diperhatikan baik-baik ya. Nah, di sini sebelumnya biasanya kalian sering mendengar kata IPA atau sains. Nah, untuk apa kita mempelajari IPA atau sains ini? Nah, di sini banyak sekali manfaatnya jika kalian mempelajari sains. Misalnya, kita bisa menciptakan teknologi canggih seperti telepon seluler, televisi, atau pesawat terbang. Kemudian dari segi misalnya tumbuhan, kita bisa menciptakan suatu inovasi, misalnya buah-buahan dengan sifat-sifat unggul. Contohnya buah semangka tanpa biji. Kan itu lebih mempermudah kita saat kita memakan buah semangka tersebut daripada semangka yang ada bijinya. Nah, di sini dalam pembelajaran IPA itu dibagi dalam 4 bidang. Ada fisika, kimia, biologi, dan bumi dan antariksa, atau istilahnya adalah tata surya. Nah, bagaimana kita mempelajari ilmu IPA ini? Nah, di IPA itu ada istilahnya penyelidikan ilmiah. Jadi, untuk mempelajari alam sekitar itu kita harus melakukan kegiatan penyelidikan ilmiah. Nah, ada beberapa tahapan dalam penyelidikan ilmiah ini. Yang pertama ada kegiatan mengamati. Jadi mengamati ini dibagi menjadi dua. Ada pengamatan secara kualitatif, yaitu pengamatan yang menggunakan panca indera. Panca indera ini ada berapa? Ada 5. Di LKS-nya sudah ada di halaman 8 itu ada indera pembau. Pembau itu hidung. Misalnya kita mengamati bau bunga melati. Nah, atau setelah pembau yaitu indera pendengaran. Pendengaran itu berarti telinga ya. Terus indera peraba, kulit. Kemudian indera pengecap, lidah, dan yang terakhir adalah indera penglihatan atau mata. Kemudian yang kedua adalah pengamatan kuantitatif. Apa itu pengamatan kuantitatif? Jadi pengamatan kuantitatif itu dia menggunakan alat ukur untuk mengamati pengamatan tersebut dan dihasilkan sebuah angka biasanya. Contohnya gini, misalnya kita mau mengukur berapa waktu yang ditempuh dari kota A ke kota B. Nah, kita ukur waktunya dengan menggunakan jam. Misalnya kota Surabaya ke kota Pasuruan 2 jam. Nah, berarti itu yang dimaksud dengan pengamatan kuantitatif. Jadi menggunakan alat ukur. Nah, kegiatan yang pertama mengamati. Kemudian yang kedua membuat inferensi, yaitu menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi. Jadi setelah kita melakukan pengamatan atau kegiatan mengamati, langkah selanjutnya kita jelaskan pola-pola atau hubungan yang diamati, atau istilahnya ini membuat kesimpulan sementara. Misalnya pada kegiatan pengamatan tadi yang pertama kita mengamati, oh kenapa kok buah apel jatuh ke bawah ya? Pasti kalian pernah berpikir seperti itu. Nah, di sini di kegiatan kedua kalian harus bisa membuat kesimpulan sementara. Oh iya, apel itu kan kok bisa jatuh ke bawah karena dia mengalami gaya gravitasi bumi atau gaya tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kegiatan mengkomunikasikan. Jadi, setelah kamu
menjelaskan atau memberikan kesimpulan sementara, kamu harus mengkomunikasikan. Di sini ada dua cara, yakni berupa lisan, jadi kamu bisa presentasi di depan umum, dan yang kedua adalah dengan cara tertulis, jadi seperti membuat suatu laporan praktikum. Nah, di sini di dalam kegiatan IPA ada istilahnya peneliti atau ilmuwan. Nah, sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti ini harus yang pertama teliti, kemudian yang kedua sabar, yang ketiga rasa ingin tahunya tinggi, yang keempat objektif, dan yang kelima tenang. Nah, di sini apa sih yang kita pelajari di IPA itu? Objeknya itu apa? Nah, jadi objek IPA itu tidak hanya hewan, tumbuhan, manusia, tidak hanya itu, tetapi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Jadi bukan hanya yang ada di permukaan bumi, tetapi juga di luar permukaan bumi, di seluruh angkasa. Jadi misalnya kita pelajari komet, planet-planet di luar bumi, Mars, Jupiter, seperti itu. Dan tidak hanya bendanya yang kita pelajari, tapi apa yang dilakukan oleh benda tersebut atau makhluk hidup tersebut. Jadi kita tidak hanya mempelajari, oh itu misalnya hewan kucing, bulunya kuning, terus kakinya 4, bukan hanya itu, tapi kita juga pelajari bagaimana, oh kucing itu makan apa ya, oh kucing itu berkembang biak dengan cara apa ya. Jadi kita juga mempelajari interaksi dan apa yang dia lakukan setiap hari atau pola-pola keteraturannya itu. Sampai di sini paham ya? Kemudian ada selanjutnya, yakni kegiatan yang namanya mengukur. Apakah pengukuran itu bagian dari pengamatan? Sudah pasti. Kenapa? Karena tadi pengamatan kan dia menggunakan berbagai macam indera dan alat ukur. Nah, di sini pengukuran itu artinya adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Maksudnya apa? Nanti kita akan bahas setelah video yang selanjutnya. Nah, di sini pasti kalian pernah melakukan kegiatan pengukuran. Misalnya dulu di SD kalian pernah disuruh enggak, misalnya berapa panjang meja itu? Terus kamu jawab, oh panjangnya 7 jengkal Bu. Nah, itu yang dimaksud dengan pengukuran. Nah, di sini apa itu besaran? Terus apa itu satuan? Kamu kan masih belum paham. Nah, di selanjutnya saya akan menjelaskan. Jadi tadi kita sudah pelajari pengukuran, yaitu membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuan. Sedangkan besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Di sini saya kasih contoh, misalnya panjang meja 1,5 meter, dan selanjutnya setelah besaran itu satuan. Apa itu? Yakni acuan yang digunakan dalam pengukuran. Nah, di sini contohnya adalah panjang meja 1,5 meter. Nah, yang dimaksud besaran itu di sini adalah panjang. Panjang itu kan bisa diukur dengan cara apa? Alat ukurnya apa? Nah, kamu biasanya kalau mengukur panjang kan pakai penggaris atau pakai meteran atau pakai mistar. Nah, itu yang dimaksud besaran. Jadi bisa diukur. Kira-kira kamu mengukur pakai penggaris, ada hasilnya nggak? Ada angkanya nggak? Nah, itu yang dinyatakan dengan angka. Jadi di contoh videonya 1,5 meter, berarti 1,5 meter itu nilai besarannya, dan meter itu adalah satuannya, seperti itu satuan. Nah, satuan dibagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Kalau satuan baku itu adalah satuan
yang apabila digunakan oleh setiap orang itu dia akan menghasilkan pengukuran yang sama, dan ini bisa dipakai di seluruh dunia. Contohnya adalah meter, kilogram, sekon. Maksudnya hasilnya sama itu seperti apa? Nah, saya kasih contoh misalnya gini. Kamu menimbang massa badanmu di Indonesia, massa badanmu misalnya 50 kg. Nah, ketika kamu menimbang massa badanmu di misalnya di Jepang, nah tetap pasti hasilnya 50 kg. Nah, beda dengan satuan tidak baku. Apa itu? Jadi, misalnya contohnya kan di sini jengkal, depa, hasta, kaki, tombak. Nah, misalnya gini, si A mengukur mejanya, panjang mejanya yakni 5 jengkal, sedangkan si B mengukur dengan menggunakan jengkal tangannya, panjang mejanya misalnya 10 jengkal. Nah, kenapa kok berbeda-beda? Oh, karena tangan setiap orang kan juga beda-beda. Misalnya di sini juga dia mengukur pakai langkah kaki. Kalian coba sama salah satu temannya, pasti jika mengukur panjang rumah atau lebar lapangan, berapa langkah kaki, nah pasti hasilnya tidak sama, karena setiap orang itu memiliki tinggi badan yang berbeda-beda. Nah, itu yang dimaksud dengan satuan tidak baku. Jadi kebalikannya dari satuan baku. Kalau satuan baku itu menghasilkan pengukuran yang sama, sedangkan satuan tidak baku itu menghasilkan pengukuran yang berbeda. Seperti itu, ya. Nah, di sini macam-macam besaran dibagi dalam dua istilah. Ada yang berupa konseptual. Jadi konseptual ini dia berupa teori, ya. Sedangkan matematis itu berdasarkan hitungan. Nah, secara konseptual besaran dibagi menjadi dua. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Jadi besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu. Sedangkan besaran turunan yakni besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Kemudian selanjutnya ada besaran skalar. Jadi besaran skalar ini besaran yang hanya memiliki nilai. Sedangkan besaran vektor dia tidak hanya memiliki nilai tetapi juga memiliki arah. Nah, di LKS-nya juga sudah ada di situ di halaman 10 dan 11, ya, nanti kalian baca. Nah, untuk besaran skalar dan vektor itu akan lebih diperdalami lagi jika kalian melanjutkan ke SMA jurusan IPA, ya. Untuk SMP kalian cukup mempelajari besaran pokok dan besaran turunan. Nah, di layar videonya saya akan menjelaskan tabel besaran pokok. Jadi besaran pokok ini ada 7 dan itu tidak akan bertambah dan tidak berkurang. Jadi fix ini 7 besaran pokok. Apa saja besaran pokok? Yang pertama panjang, satuannya meter, lambang satuannya M kecil. Jadi kalau misalnya kalian nulis M besar itu nanti saya salahkan. Kalau misalnya ada soal lambang satuan dari meter, kamu tulis M besar, saya salahkan. Yang benar adalah M kecil. Bu, misalnya kita pakai sentimeter, kalau panjang boleh atau tidak? Boleh, tetapi jika pertanyaannya itu adalah satuan sistem internasional, dilihat di LKS halaman 10, sistem internasional atau disingkat SI, maka yang digunakan adalah meter. Jadi ada sistem internasional, ada sistem CGS. Jadi kalau CGS itu singkatan dari centigram sekon, ya. Nah, kalau sistem internasional itu yang dipakai di seluruh dunia. Makanya di sini besaran pokok yang kedua kan massa, satuannya kilogram. Kalian tidak boleh pakai gram, harus menggunakan kilogram. Satuannya kg. Terus waktu
nama satuannya sekon atau detik, lambang satuannya S kecil. Suhu, nama satuannya Kelvin. Nah, di Indonesia kita kan menggunakan Celsius. Oke, tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah di internasional, kita harus menggunakan Kelvin. Bu, Kelvin itu seperti apa? Nah, nanti kita akan pelajari di bab 4. Bagaimana cara mengubah nilai atau mengkonversi suhu dari Celsius menjadi Kelvin. Itu ada rumusnya tersendiri. Nah, lambang satuannya adalah K besar. Besaran pokok selanjutnya kod arus, nama satuannya ampere, lambang satuannya A besar. Besaran pokok intensitas cahaya, satuannya kandela, lambang satuannya CD. Besaran pokok yang terakhir jumlah zat, satuannya mol, lambang satuannya mol. Selanjutnya besaran turunan. Nah, tadi besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya apa? Saya kasih contoh. Di sini kan ada macam-macam, ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan. Di LKS-nya juga sudah ada di halaman 10. Jadi maksudnya diturunkan atau dijabarkan. Contohnya gini, volume. Mungkin di sini sudah tahu rumusnya volume kan panjang kali lebar kali tinggi, atau sisi kali sisi kali sisi. Nah, panjang itu kan dari besaran panjang, lebar dari besaran panjang, tinggi dari besaran panjang. Berarti panjang kali panjang kali panjang. Panjang satuannya apa? Meter. Berarti panjang kali panjang kali panjang. Berarti kan meter kali meter, atau satuannya meter kubik. Seperti itu, ya. Nanti lebih lengkapnya kalian bisa lihat di LKS halaman 10. Nah, di sini contoh lain dari besaran turunan. Sebenarnya kalau besaran turunan ini banyak sekali. Kamu mencari sampai 30 pun pasti ketemu. Beda dengan besaran pokok itu hanya 7. Nah, di sini besaran turunan. Contoh yang lain ada gaya, satuannya Newton, energi, satuannya Joule, tekanan, satuannya Pascal, induktansi, satuannya Henry, daya, satuannya Watt, beda potensial, satuannya Volt, besaran tekanan listrik, satuannya Ohm, induksi magnetik, satuannya Tesla. Nanti kita pelajari semua ini. Kalau gaya itu nanti di kelas 2, energi ini nanti semester 2, kelas 1, tekanan ini kelas 2, kemudian daya, induktansi, beda potensial, tanah listrik, induksi magnetik itu nanti kalian kelas 3 ya. Nah, jadi pertemuan kali ini kita cukup sampai di besaran turunan ini, dan ini ada tugasnya, kerjakan di LKS IPA. Di sini kalian lihat sendiri tugasnya sudah saya tuliskan, kamu kerjakan, sudah ada petunjuknya di situ. LKS dikumpulkan minggu kedua. Jadi saya tidak menyuruh kalian untuk foto tugasnya terus dikirim ke WA, tidak, tetapi saya minta LKS-nya. Nah, nanti dikumpulkan di koordinator. Jadi tidak semua siswa ke sekolah. Jadi nanti akan saya tunjuk 2 orang yang rumahnya dekat. Jadi kalian kumpulkannya di situ. Nah, nanti saya akan menyuruh 2 orang itu untuk ke sekolah. Seperti itu. Nah, di sini jika soalnya berupa uraian, kamu tulis dulu di kertas lalu ditempel di halaman yang ditugaskan. Kalau soalnya pilihan ganda, langsung disilang di LKS-nya. Seperti itu. Jangan lupa LKS-nya di bagian belakang itu dikasih nama, kelas, dan nomor absen. Seperti itu ya. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung komentar di grup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran besaran pokok. Pada pertemuan minggu sebelumnya kita sudah belajar macam-macam besaran. Salah satunya yakni besaran pokok. Besaran pokok ada 7. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu hanya membahas 3 besaran pokok yang biasanya sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan belajar bagaimana cara mengukur
suatu besaran pokok tersebut dengan alat ukurnya masing-masing. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara mengukur besaran panjang. Untuk mengukur panjang, kita bisa menggunakan alat ukur yang pertama mistar dengan ketelitian 0,1 cm. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan meteran dengan ketelitian 0,1 cm atau 1 mm. Yang ketiga, jangka sorong memiliki ketelitian 0,01 cm atau 0,1 mm. Kemudian yang keempat, mikrometer skrup memiliki ketelitian 0,001 cm atau 0,01 mm. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan masing-masing alat ukurnya. Yang pertama mistar. Di situ sudah ada gambarnya ya. Jadi mistar itu nama lainnya penggaris. Nah, untuk mengukur atau membaca nilai dari suatu benda ketika diukur dengan mistar, kamu harus posisinya itu ada di atas ya. Jadi matanya itu tidak boleh ada di samping mistarnya. Ini yang disebut dengan kesalahan paralaks. Jadi ketika mengamati benda mau diukur panjangnya, posisi mata harus tepat di atas penggaris, bukan melihatnya dari samping. Nah, di sini satuan panjang dapat diturunkan atau bisa dikonversi ya. Apa saja? Ada desimeter, sentimeter, milimeter, dekameter, hektometer, kilometer. Pasti di SD-nya sudah pernah dijelaskan ya. Di sini Ibu kasih contoh gambar tangga konversi panjang. Jadi kalau naik dibagi 10 setiap satu tingkat, atau ketika turun satu tingkat itu dikali 10. Nah, selanjutnya jangka sorong. Mungkin kalian masih belum pernah menemukannya atau belum pernah menggunakan jangka sorong. Untuk jangka sorong ini biasanya untuk digunakan saat mengukur diameter suatu benda yang berukuran kecil. Misalnya kita mau mengukur diameter kelereng seperti itu. Nah, di sini jangka sorong ada bagian-bagiannya. Bisa kalian lihat di videonya ya. Di situ ada skala utama, jadi yang panjang ini namanya skala utama. Terus ada yang kecil ini namanya skala nonius. Ada rahang sorong bawah, rahang tetap bawah, kemudian yang ini rahang tetap atas, dan yang ini rahang sorong atas. Nah, yang ini gurat ukur kedalaman. Jadi jangka sorong ini tidak hanya mengukur diameter, ini kan bendanya, tidak hanya mengukur diameter benda, tetapi bisa juga mengukur kedalaman suatu benda. Misalnya kita mau mengukur kedalaman botol, nah itu ini yang gurat ukur ini bisa ditarik ya, bisa ditarik ke kanan. Nah, bagaimana cara membaca skala pada jangka sorong? Nah, di jangka sorong itu kan ada dua skala, skala nonius dan skala utama. Nah, ini yang dilingkari ini yang nantinya akan memberi petunjuk kepada kalian bagaimana cara membacanya. Nah, seperti di gambar ini ya. Nah, skala utama itu yang ada di atas ini. Nah, jadi ini kan ada 5, 6, 7, 8. Nah, garis yang besar-besar ini yang di atas ini namanya skala utama. Kalau yang di bawah itu namanya skala nonius. Nah, nanti Ibu kasih video bagaimana kita mengerjakannya. Misalnya ada soal tentang jangka sorong itu ya di video yang lain. Nah, kemudian alat ukur panjang selain mistar dan jangka sorong, kita bisa menggunakan mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup ini sama dengan jangka sorong, dia bisa mengukur diameter benda, tetapi dia bisa juga mengukur ketebalan suatu benda yang sangat tipis. Misalnya kertas. Karena mikrometer skrup ini memiliki
ke tingkat ketelitian yang sangat kecil, jadi dia bisa mengukur benda-benda yang sangat tipis ya. Nah, ini saya jelaskan gambarnya. Ini landasan ya, ini skrupnya, terus ini nanti bendanya ditaruh di sini ya. Nah, untuk nah ini ada contohnya. Nah, misalnya kamu mau mengukur kelereng. Nah, kelerengnya taruh di sini, terus yang menjadi petunjuknya nanti ini yang dilingkari ini ya. Nah, untuk mikrometer skrup, skala utamanya itu yang di sebelah kiri ini, yang 1, 2, 3. Nah, ini yang di bawah ini apa? Ini sama skala utama tetapi nilainya setengah. Jadi kamu bacanya gini. Misalnya 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 seperti itu. Nah, yang di sebelah kanan ini namanya skala Nonius. Dan ini nilainya masing-masing satu. Jadi misalnya ini 15, 16, 17, 18, semakin ke atas nilainya semakin tinggi, kalau semakin ke bawah itu nilainya semakin rendah. Jadi ini misalnya 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 dan seterusnya ya, sampai ini nanti nilainya semakin mengecil. Nah, selanjutnya setelah pengukuran panjang, kita belajar pengukuran besaran massa. Untuk mengukur massa, kita bisa menggunakan beberapa alat ukur, yakni pertama neraca badan, ya sudah tahu pasti gambarnya ini. Kemudian yang kedua timbangan pasar. Biasanya ini digunakan oleh pedagang pasar. Terus di sisi kanan atau sisi kirinya itu ada anak timbangan ya. Jadi misalnya ini beras atau gula, kemudian nanti dikasih anak timbangannya sehingga tuasnya itu seimbang ya. Kemudian ini ada neraca lengan, yang ini neraca sama lengan ya. Kemudian ada neraca elektronik atau digital, jadi neracanya itu jika benda ditaruh di atasnya maka langsung keluar nilainya ya, angkanya itu langsung keluar. Kemudian yang terakhir ada neraca Ohlson. Nah, biasanya yang masuk di soal itu kebanyakan neraca Ohlson. Jadi neraca Ohlson itu dia memiliki lengan beban ada 3. Nah, lengan bebannya ini bisa kalian lihat di sini ada lengan depan, lengan tengah, dan lengan belakang. Kalau lengan depan itu nilainya satuan. Jadi ini ada 0, 1, 2, 3. Nah, kalau lengan tengah ini nilainya puluhan. Ada 0, 10, 20, 30, dan seterusnya. Kalau lengan belakang nilainya ratusan. Ada 0, 100, 200. Nah, untuk menggunakan neraca Ohlson ini sebenarnya mudah ya. Jadi misalnya ada ini gambar pasir atau beras. Kamu tinggal geser-geser. Ini geser-geser, beban geser sehingga seimbang. Nah, nanti kamu lihat di beban gesernya dia berhenti di angka berapa. Nanti ketemu hasilnya, tinggal ditambahkan saja. Misalnya seperti yang ada di gambar ini, yang lengan belakangnya nilainya 200, terus lengan tengahnya 20, lengan depannya 5,5, berarti langsung dijumlah hasilnya 225,5 gram ya. Nah, kalau neraca Ohlson ini gram ya, bukan kilogram, jadi jangan pakai kilogram kamu nanti. Nah, ini satuan massa bisa kalian lihat 1 ton 1000 kg ya, 1 kuintal 100 kg. Bisa kalian lihat di sini satuan massa itu bisa diturunkan tidak hanya kilogram, tetapi bisa juga ada hektogram, dekagram, gram, miligram, mikrogram. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri ya. Atau ini ada istilah 1 ons itu sama dengan 1 hektogram. Kalau 1 kuintal itu 100 kilogram atau 1 ton 1000 kilogram. Selanjutnya pengukuran besaran waktu. Nah, ini untuk mengukur waktu kita bisa menggunakan alat ukur
Yang pertama arloji, yang kedua stopwatch, kemudian yang ketiga jam atom, yang keempat jam pasir, yang kelima jam dinding, dan yang keenam tongkat bayangan. Nah, ini sudah ada gambarnya ya. Ini stopwatch, ini jam pasir, terus ini jam tangan atau arloji, ya ini tongkat bayangan. Nah, di sini ada satuan pokok waktu. Jadi satu hari rata-rata kan kita 24 jam. 1 jam ada 60 menit. 1 menit ada 60 detik. Berarti satu hari rata-rata itu adalah 24 dikali 60 dikali 60 detik. Berarti hasilnya 86.400 detik. Nah, yang terakhir saya kasih tugas ya. Dilihat di situ sudah ada tugasnya. Dicek, jangan tanya lagi. Di situ sudah sangat jelas petunjuknya ya, sama seperti minggu kemarin. Jadi untuk uraian ditulis di kertas lalu ditempel di halaman yang ditugaskan. Untuk pilihan ganda langsung disilang di LKS-nya. Jadi tidak usah kirim hasil jawabanmu terus dikirim foto ke saya lewat WA, itu tidak usah ya. Jadi nanti yang saya butuhkan itu LKS-nya, bukan foto di WA. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang pengukuran besaran turunan. Pada minggu pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengukuran besaran pokok. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran besaran turunan. Bisa kalian simak di videonya. Di situ besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, ada berapa besaran turunan? Itu banyak sekali, tetapi yang kita akan bahas pada hari ini itu cukup beberapa saja. Nah, di sini contohnya ada luas, volume, konsentrasi larutan, laju pertumbuhan, dan kecepatan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan besaran turunan volume. Jadi di sini volume ada dua cara. Yang pertama, untuk volume benda yang bentuknya teratur. Itu ada rumusnya tersendiri. Bisa kalian lihat di LKS-nya halaman 16. Nah, bagaimana cara mengukur volume yang bentuknya teratur? Nah, itu sangat mudah sekali. Maksudnya bentuknya teratur itu apa? Jadi sudah ada rumusnya, kayak misalnya bentuknya seperti bola, kubus, atau balok, tabung, silinder, kerucut. Nah, itu sudah ada rumusnya tersendiri. Kayak misalnya di sini salah satunya volume balok, itu kan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk yang kedua, ada volume benda yang bentuknya tidak teratur. Maksudnya apa? Jadi ada sebuah benda yang memang bentuknya itu tidak bisa kita kategorikan, oh itu lingkaran, oh itu kubus, oh itu kerucut. Nah, itu tidak bisa kadang-kadang. Misalnya batu. Nah, batu itu kan gak ada bentuknya, itu gak termasuk lingkaran, gak termasuk gak termasuk kubus. Nah, bagaimana cara mengukur volumenya? Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan gelas berpancuran. Jadi maksudnya gelas berpancuran ini ada sebuah gelas yang satunya itu besar, kemudian satunya itu gelas yang nerima tetesan airnya. Jadi gelas yang besar itu seperti ada kayak selang. Jadi atau seperti apa ya? Ada lubang lah intinya. Nah, ketika air awalnya kan diisi air, kemudian dimasukkan benda yang mau diukur, contohnya batu itu. Nah, batu itu diikatkan ke benang. Nah, pasti kalau kalian pernah nyoba, ketika ada sebuah air kemudian dimasukkan suatu benda, misalnya es lah. Kamu masukkan es ke dalam air, otomatis kan airnya akan naik.
apa namanya ya, meluap. Nah, yang nanti tetesan air yang keluar itu yang menunjukkan volume dari batu tersebut. Nah, itu kalau menggunakan gelas perpancuran, ada di LKS-nya halaman 17. Nah, dengan cara yang kedua, yakni menggunakan gelas ukur. Jadi kalau gelas ukur ini, gelasnya itu sama bentuknya, cuma yang membedakan nanti apa namanya, di volume akhir. Jadi ada dua apa namanya, ada dua gelas di situ ya digambar. Yang pertama, gelas yang tidak ada air itu volume awalnya 30 ml. Kemudian gelas yang kedua itu ketika dimasukkan batu ternyata tinggi permukaannya naik menjadi 50 ml. Nah, berapa volume batu tersebut? Nah, caranya, jadi kalau bentuk tidak teratur itu rumusnya V2 min V1. Nah, V2 itu adalah volume akhir, jadi volume yang setelah dimasukkan benda tersebut. Di situ misalnya 50 ml ya. Kemudian F1 adalah volume awal, jadi yang berupa air saja. Nah, berapa volume batunya? Ya tinggal kamu kurangi, berarti volume akhir dikurangi volume awal, berarti 50 ml dikurangi 30 ml, hasilnya 20 ml, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada konsentrasi larutan. Di sini rumusnya massa zat terlarut dibagi volume pelarut. Contoh soalnya, misalnya Adit membuat larutan gula dengan mencampur 5 gram gula ke dalam 250 ml air atau pelarut. Tentukan konsentrasi larutan gula tersebut. Nah, tadi konsentrasi larutan rumusnya massa. Massanya berapa di situ? 5 gram dibagi volume. Volumenya berapa? 250 ml. Berarti hasilnya 0,02 gram per mililiter. Di LKS-nya juga sudah ada di situ di halaman 18 ya. Kemudian ada laju pertumbuhan. Bagaimana rumusnya? Jadi rumusnya laju pertumbuhan itu tinggi akhir dikurangi tinggi awal dibagi waktu. Contoh soalnya, misalnya tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama 2 cm. Kemudian pertumbuhannya di minggu kedua adalah 4 cm. Berapakah laju pertumbuhan tanaman kacang hijau tersebut? Nah, laju pertumbuhan tadi rumusnya tinggi akhir dikurangi tinggi awal. Tinggi akhirnya adalah 4, dikurangi tinggi awal 2. Berarti 4 dikurangi 2, 2 cm. Dibagi berapa? Berapa minggu di situ waktunya? 2 minggu. Kan minggu kedua, berarti dibagi 2 minggu. 2 cm dibagi 2 minggu, berarti 2 dibagi 2 hasilnya 1 ya. 1 cm per minggu. Nah, di sini bisa kalian lihat, jadi grafik pertumbuhan kacang hijaunya semakin gelap dia ditempatkan, maka pertumbuhannya ternyata semakin cepat. Kalau misalnya di tempat terang, malah semakin lambat. Nah, ini ada teorinya sendiri, nanti kita akan pelajari itu di materi selanjutnya ya. Nah, kemudian ini tugasnya. Untuk tugasnya hanya ada di uji kompetensi bab 1 halaman 20, Romawi 1 nomor 27 sampai 30 dan Romawi 2 nomor 3. Sama seperti minggu kemarin, di situ sudah ada petunjuknya. Nah, kemungkinan tugasnya dikumpulkan dalam minggu ini atau minggu depan. Jadi siap-siap untuk tugas pertama, kedua, dan ketiga harus diselesaikan semua. Nanti saya akan tunjuk siapa yang menjadi koordinator untuk pengumpulan LKS ya. Jadi dikerjakan di LKS, bukan dikirim foto ke saya ya, karena nanti yang saya lihat LKS-nya. Oke, cukup sekian. Habis ini akan saya kasih pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.